Perkenalkan, nama saya Melania Dimara, NIM 2004-2006, Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi laporan keuangan. Siklus akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi keuangan sehingga suatu perusahaan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Sayangnya banyak perusahaan kecil yang belum paham betapa pentingnya siklus akuntansi. Perusahaan tersebut umumnya hanya mencatat laporan keuangan dengan sederhana, yaitu riwayat pengeluaran dan pemasukan saja. Untuk memiliki manajemen keuangan yang baik, sebaiknya perusahaan wajib mengetahui seputar tahapan siklus akuntansi, yaitu yang pertama, identifikasi riwayat transaksi. Tahapan ini adalah tahapan pertama yang harus dilaksanakan dalam pembuatan siklus akuntansi. Dengan adanya catatan riwayat dan bukti setiap transaksi, tentunya akan memberikan informasi dampak langsung terhadap perusahaan keuangan suatu perusahaan. Diwajibkan juga dalam setiap transaksi terdapat sebuah bukti yang bisa memudahkan dari transaksi tersebut. Bukti yang diberikan bisa dalam bentuk faktur, nota, atau bukti tersebut akan dicatat dan disimpan oleh seorang akuntan. Yang kedua, analisis riwayat transaksi. Tahapan selanjutnya dalam urutan tahapan siklus akuntansi adalah setiap transaksi yang telah dicatat sebelumnya. Analisis ini memiliki tujuan untuk mencegah pengaruh sebuah transaksi terhadap kondisi keuangan memiliki perusahaan. Yang ketiga, catatan riwayat transaksi pada jurnal. Langkah ketiga dalam tahapan siklus akuntansi adalah pencatatan riwayat transaksi ke dalam jurnal. Jurnal sendiri memiliki fungsi untuk mencatat berbagai transaksi yang dilakukan dalam kurun waktu satu periode siklus akuntansi. Perlu diketahui juga bahwa terdapat dua tipe jurnal dalam akuntansi yang terbagi menjadi jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal umum juga dikenal dengan jurnal. Proses untuk mencatat jurnal adalah dengan memasukkan suatu transaksi ke dalam rekening kredit dan debit. Berbeda dengan jurnal umum, jurnal khusus memiliki fungsi untuk meningkatkan pencatatan akan suatu transaksi yang dilakukan secara berulang, mulai dari jurnal pembelian, penerimaan kas, penjualan, dan sebagainya. Yang keempat, catatan transaksi ke buku besar. Selanjutnya, tahapan siklus akuntansi yang dapat dilakukan adalah mencatat transaksi ke dalam buku besar. Yang dimaksud buku besar adalah sekumpulan rekening-rekening pembukuan yang dipergunakan sebagai pencatatan informasi terkait aktivitas suatu perusahaan. Di dalam siklus akuntansi, setiap rekening yang ada pada buku besar akan ditandatangani dengan kode tertentu. Kode ini berfungsi untuk memudahkan proses transaksi dalam jurnal. Kode ini juga akuntan untuk mencegah ulang transaksi yang pernah terjadi. Yang kelima, penyusunan neraca saldo. Tahapan siklus akuntansi kelima adalah neraca saldo. Dalam istilah akuntan, berarti kumpulan saldo rekening yang terdapat pada buku besar dalam kurun waktu tertentu, 1 bulan maupun dalam periode 1 tahun. Yang perlu dilakukan dalam pembuatan neraca saldo adalah melakukan pemindahan dan penggabungan saldo buku besar ke neraca saldo. Lanjut, nomor 6,
Pencatatan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, dalam tahapan siklus akuntansi perlu dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Jurnal ini sendiri merupakan jurnal yang terdiri dari berbagai catatan terkait beberapa transaksi akuntansi yang salah, belum tercatat atau catatan yang masih harus disesuaikan. Seperti dijelaskan pada poin sebelumnya, jika terdapat kesalahan dalam neraca saldo, maka harus mencatat dalam jurnal penyesuaian. Pencatatan jurnal ini juga harus dilakukan secara berkala atau periodik, umumnya dilakukan saat laporan keuangan hendak disusun. 7. Penyusunan neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Pada tahapan siklus akuntansi ini, seorang akuntan akan melakukan penyusunan neraca saldo yang telah melalui jurnal penyesuaian. Yang harus dilakukan hanya memindahkan saldo dalam buku besar yang telah disesuaikan ke neraca saldo terbaru. Semua saldo dalam neraca ini terbagi menjadi saldo aktiva dan pasiva, disesuaikan dengan status transaksi keuangannya. Yang ke-8, melakukan penyusunan laporan keuangan. Urutan tahapan siklus akuntansi ke-8 adalah menyusun laporan keuangan. Perlu dilakukan catatan neraca saldo, penyusunan sesuai data neraca saldo sebelumnya dengan acuan jurnal penyesuaian saldo tersebut akan dibagi dengan pasiva dan aktivitas dengan nominal yang sama. Laporan keuangan yang dicatat meliputi laporan laba dan rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca saldo, lalu laporan arus kas, dan laporan penutupan jurnal. Masing-masing laporan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda dan akan lebih mudah membuatnya dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya.